setelah Nabi SAW diboikot, selesai pemboikotan dan mulai bisa barangah istilahnya. Tapi tidak lama sudah tu paman beliau lah keganti apa di Nabi, yang senantiasa membela Nabi, memperjuangkan Nabi dan melindungi Nabi, meninggal. Hampir jarak 2 bulan sudah tu meninggal istri yang tercinta. Suatu kesedihan yang sangat untuk Nabi. Tak bisa dibayangkan bara dan ba'alah sadihnya Nabi waktu itu. Alun lai sadih batin beliau. Dek paman tak sempat membaca la ilaha illallah. Tahmanan sadih lah tu. Kalau sempatlah Abu Talib membaca la ilaha illallah, mungkin taubik jati beliau dengan meninggal paman tadi. Iko paman alun sempat membaca la ilaha illallah. Alun sempat lah. Ibu hati beliau. Dan bukti hati beliau ibu tu ketika Fathul Makkah, yang masuk Islam salah satunya ayahnya Abu Bakar. Waktu Fathul Makkah tu, yang masuk Islam ayahnya Abu Bakar. Tapi ya kecil Abu Bakar, ambo lebih senang kalau yang orang gaek satu iko yang mengucapkannya adalah la ilaha illallah tu Abu Talib paman engkau. Memang sadiah Nabi waktu itu. Tidak terbayang sadiahnya. Alun lo lai berpisah orang rumah, meninggal perpisahan. Untuk di luar rumah ada paman nang kapau be islah, nang kamanolong. Kini tak ada lah. Kemudian di dalam rumah yang biasa menghibur dan menenangkan hati beliau isteri, kini pun tak ada lah. Tak tentu kama badan, istilahnya rasul tak di bumi, badan kaki berpijak. Sehingga disebutlah tahun itu dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan penduduk Mekah tambah menjadi perlawanan dari orang-orang Mekah, tambah menjadi. Dek Abu Talib tak ada, istrinya tak ada, tambah apa orang ke Nabi, tambah lantihangan. Bahkan orang-orang bodoh, orang-orang rendahan yang salah moko, tidak pernah berani-berani ino Nabi lah berani waktu itu. Bahkan beliau pun dalam riwayatnya diusir dari Mekah. Artinya tidak ada tampai untuk kau di Mekah kalau ada Muhammad tu je. Tak kau terima sekolah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi SAW mencaliak di Makkah tambah rumit, tambah susah untuk mendakwahkan Islam. Maka ada istilahnya masih bakari-kari jo Nabi suku beliau, yaitu Bani Saqif. Bani Saqif ko tinggalnya di Taif. Dan orang Bani Saqif kolah yang menjadi pembesar dan pemimpin di Taif.
Maka beliau cubalah pergi ke Taif waktu itu dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkat beliau. Bara jaraknya 60 mil. 60 mil. Atau sekitar 90 kilo. Kalau Bapak Ibu ingin tahu jalur nan dilewati Nabi yang 90 kilo tu, hamba pernah lewat di situ, tapi jalurnya lewat auto taksi, jangan bus. Taksi lewat situ. Itu melewati perbukitan. Kiloknya membantu kilo ampe-ampe perbukitan. Tapi kalau autobus ke situ jemaah umrah, jalur yang cek lah, yang jalan gadang, bukan jalan pegunungan. Nabi melewati pegunungan tu, karena itu yang lebih dekat, 90 kilo, dan beliau tempuh pulang pai jalan kaki. Hanya untuk ingin berharap untung-untung tidak menerima orang di Makkah. Kok lain menerima balahan awak nan di Taif. Sana beliau tamui di situ keturunan Bani Saqif yang jadi pemimpin di Taif itu, namanya disebutkan adalah Abdul Yalil, Mas'ud dan Hubaib. Maka beliau tamui surang-surang. Dan beliau ajak orang ko untuk masuk Islam. Bahkan waktu itu beliau tawarkan beliau tinggal di situ. Dalam riwayatnya, biarlah kalau menerima kalian siku ambo tinggal. Kalau ada tawaran dari Nabi kau alimah nerima. Masya Allah. Orang pasti ya, kalau amah kalian nerima ambo di siku ambo tinggal. Ya Allah, bagagih sekali Pak. Tapi jawaban ini kan tiga. Yang pertama jawabnya, kalau benarlah Allah mengutusmu sebagai Rasul, aku akan merobek kain Ka'bah, kiswah di Ka'bah tu. Kalau bahasa awaknya, tidak ada orang pernah dalam sejarah mencabiak kain kiswah Ka'bah tu. Dan tidak ada orang yang berani dah. Karena memuliakan Ka'bah tu, sekali setahun ditukar kainnya. Kalau mencabiak kain tu, tidak ada orang yang berani dah. Tapi kalau bahasa awaknya mereka bahasa orang ko tadi, kan Nabi. Kalau batu kecilnya, karek telinga. Kalau batu kecilnya tu, karek telinga aja. Kalau ya Allah mutus engkau sebagai Rasul, ambo cabiakkan Ka'bah tu aja. Itu loh. Tak ada orang yang berani mencabiakkan Ka'bah. Tak ada orang berani memotong telinga ke dah silahnya. Tapi saking menghinanya kan Nabi tu. Lain lo padiahnya kali kecil orang itu Pak. Awak salah minantu, pergi ke rumah mintu, kecil mintu, orang mawak je. Apa rasanya? Awak lah warna, berdua jo anak beliau kan. Tiba duduk ayumah tu orang mawak je. Hendak berterima sekolah je. Lagi telok je duduk di rumah tu Pak. Sampai pulang lagi, tiba rumah lagi hilang kecil tu dah. Tak. Padiah kecil orang kuat. Makanya ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada nana lebih menyakitkan bagimu, yang lebih sulit bagimu kejadian daripada kejadian di Uhud? Ada cik Nabi, iaitu di Taif. Karena nan dicabiak-cabiak tu, nan disayat-sayat tu hati.
Itu orang pertama mengecek dari Bani Saqif tadi, pemimpin Bani Saqif. Yang kedua keceknya, tidak ada orang lain yang diutusnya di Allah selain engkau lagi. Itu kecek-kecek penghinaan. Tidak ada orang lain yang diutusnya di Allah. Ada bos baru di kantor awak, kau orang kerja kantor. Wak jadi bos, bos baru di kantor tu. Kecek bawahan tu tadi. Tidak ada orang lain yang diangkat di ketua tu selain nampak. Berperasaan. Ya Allah. Tidak ada yang diangkatnya di Allah selain engkau lagi. Yang diutus Allah selain engkau tidak ada lagi. Itu jauh orang tu. Pai Nabi. Dan surang lah keceknya. Kalau benarlah Allah mengutusmu, kamu tidak akan ngecek-ngecek yang kau orang babayo. Bahkan bersumpahnya tidak akan mengecek-ngecek. Baiklah, kamu tidak akan ngecek-ngecek. Masih balahan di beliau, masih bakari beliau. Model itu, tapi sabar aja Nabi waktu itu. Kecek Nabi, jika kalian menolak ajakan itu, tidak ada. Jika kalian menolak ajakanku, baiklah. Tapi tolong jangan katakan kepada yang lain. Maksudnya apa? Yang menjadi pemimpin besar di Taif kan orang bertiga tadi. Abdul Yalil, Mas'ud dan Hubaib. Kalau istilahnya yang jadi wali kotanya orang bertiga kok. Yang lain Pak Camat, wali nagari. Maka tinggallah Nabi 10 hari. Dek wali kota ndak muah narimo. Kecek Nabi, jangan kecari tuan kanan lain kalian ndak muah. Biarlah bo sampaian kanan lain kok laya muahnya. Berdatangi pemimpin-pemimpin suku yang lebih rendah. Pak Camatnya atau wali negari di suatu daerah tu. Dulu kan suku. Tinggallah Nabi 10 hari mendatangi itu saja. Tapi sebanyak itu suku yang ada di Taif, tidak satu pun yang menerima. Bayangkan, tidak ada cik pun yang menerima. Bahkan puncaknya di hari yang ke-10, berkumpul orang kau, kecil orang kau, keluarlah kamu dari kota Taif ini. Di usianya di para pemimpin di Taif tadi. Karena tidak ada orang namuah menerima seorang pun Nabi di situ dah. Tapi Nabi tidak mau pergi dah. Karena beliau masih berharap orang kuamuah. Tapi orang tu saya yang tidak nyaman mencelik Nabi dah. Akhirnya dikumpulannya lah di para pemimpin suku ko. Kalau di siko disebutkan orang-orang bodoh. Kalau di awaknya wasawaknya preman-preman tangguang. Apa kumpulan preman-preman kok dari nang ketek sampai nang gadang. Tujuannya mau sia Nabi dari situ. Maka mau ndak mau yo barangke Nabi dari situ. Dan ndak sekedar itu, dek yang mau sia orang-orang bodoh. Orang ndak barakah, preman-preman. Ndak adonyo memuliakan Nabi seketik pun. Ya, karena orang kau menolak. Sehingga beliau kau dilempari dalam sejarah dengan batu. Nan basi tungkin bapayah-payah melindungi Nabi sia Zaid bin Harithah. Tapi ba'a orang melempar tu sabalik. Tentu Nabi tetap kena. Kalau orang melempar jo batu dipidiaknya pak. Tidak, mana kena isinya? Tiba di kepala kena kepala. Tiba di punggung kena punggung. Tiba di kaki kena kaki.
Sehingga yang dilindungi oleh Zaid bin Harithah tu kepala Nabi lah. Jangan sampai kepala kau kanai. Kena tu bahaya. Dalam berlari itu, you balari Nabi kata. Dikajar orang tu. Itu lari lah. Dan orang kau melempar taruh je batu bara, jauh larinya apa ibu? Disebutkan 3 mil. Lebih kurang 5 kilo sampai keluar kota Taif. Balari. Umur Nabi rawat itu 50. Dikajar je batu, diusia sudah. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah? Zaid bin Harithah ko dek melindungi kepala Nabi. Kepalanya akan naik. Kepalanya luka. Nabi nan jalih ba'a terompa beliau lah warna merah. Terompa beliau tu lah berubah warnanya merah. Berarti maili darah ke kaki beliau dah yang mulia. Sirah darah, terompa tu sirah. Berarti banyak. Saking tak tahu kama kalari lain masuklah beliau sebuah kebun. Kebun anggur. Ternyata pemilik kebun itu adalah Utbah bin Syaibah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah. Nyoba dua. Badan sanak pun. Sia Utbah ko apa ibu? Musuh Nabi. Nya pernah kamainjaan kepala Nabi ketika kasalat di Masjidil Haram. Waktu itu ya Allah, Utbah yang musuh Nabi lah. Mencaliak Nabi tasanda tu. Ibunya mencaliak Nabi. Bayangan. Nampaknya dari jauh Nabi itu di kebuninya masuk kan. Soalnya kesempatan. Kok namuahlahnya kesempatan membunuh Nabi waktu itu bunuhnya bisa. Tapi mencaliak Nabi itu ibunya lah. Sadiah lo yang mencaliak Nabi waktu itu. Karena ada kedekatan suku sama-sama orang Quraisy. Musuh saja waktu itu apa ibu mencaliak Nabi di Taif tu. Tak tega mencaliak Nabi dah. Bayangkan. Tak tega Utbah tu mencaliak Nabi. Maka diambilnya lah berapa tangkai anggur di Utbah tadi. Dimbaunya pembantunya, pelayannya. Namanya si Adas. Utbah ko sagan mantan. Kena masih musuhan. Tapi mencaliak Nabi ibu. Bayangkanlah musuh mencaliak Nabi ibu. Waktu itu. Kecil Utbah ko. Hai penduduk Taif. Alah nang kalian pabuik. Ka Muhammad ko je. Apalah nang kalian pabuik kasih Muhammad ko je. Kecil Utbah. Dan kecil Utbah ke pembantunya tadi hantan ko ke orang tu. Dan kecian kainyo. Ambo mambana. Kecian Utbah ko mambana. Karena tahu inyo musuh Nabi kan. Ambo mambana agar diterima jangan ditolak. Kecil Utbah. Maka sampailah Adas tadi ke muka Nabi. Sampai di muka Nabi, majikanku berkata, jangan sampai engkau tidak terima pemberiannya. Dia sangat memohon padamu agar engkau terima. Dan Nabi tahu di situ yang punya siapa? Utbah. Maka Nabi terima kebaikan dari orang yang memusuhi beliau.
Beliau ambil buah anggur tadi, beliau baca bismillah. Bismillah. Maka ada cerita kajinya. Alum pernah penduduk Siko membaca iko lain. Mencari itu tu, mendengar itu, aku cek Nabi, dari mana engkau? Ambo dari negeri Ninawa. Oh, kecek Nabi. Di situ ada saudaraku. Namanya Yunus bin Matta. Tu kecek ada sekolah terkajiknya. Dari mana kau tahu nama tu? Ya dia saudaraku. Dia seorang Nabi dan aku seorang Nabi. Langsung ada sekolah berlutut di muka Nabi. Dan menyatakan nyu masuk Islam. Nampak di Utbah dari jauh. Nyu berlutut ke Nabi itu. Nyalah nyu balik itanya, mengangkau tadi. Ani sampainya ke engkau. Laikui lo engkau je nyu. Kecik Adasko. Dia memberitahu kepadaku sesuatu yang tidak ada yang tahu hal itu kecuali seorang Nabi lo nya. Tu. Makanya Adas tadi awalnya beragama Nasrani. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah itu darah masih mengalir aja. Tak terbayang ba'a ibu hati Nabi dah. Maka mendoalah Nabi waktu itu. Yang sangat termasyhur doa itu. Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, aku kadukan kepadamu kelemahan dari kekuatanku ya. Ambo ko lamah na ya Allah. Ambo lamah na ya Allah. Wahilla qillati. Aku kadukan kepadamu masih sedikitnya daya dan upayaku. Wahawani 'alan nas. Dan aku kadukan kepadamu betapa hinanya aku di hadapan manusia. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Baca Nabi itu. Ila man takiluni. Kasya engkau akan serahkan ambo ya Allah. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni. Kasya engkau akan menyerahkan ambo ya Allah. Kasya engkau akan menyerahkan ambo ya Allah. Tak tahu Nabi kama kapaile. Kamakah tulo modenya orang Makkah. Kataif kumah kolo kejadian. Kasya ambo kapaile ya Allah. Kasya engkau kasarahan ambo ya Allah. Itu cik Nabi. Kepada orang jauh yang selalu berwajah bengis kepadaku, orang Mekah. Atau pada orang dekat, itu orang Taif, yang dia telah menguasai urusanku. Lah bakjanya sambo kini itulah. Tapi kecil Nabi, asalkan engkau ndak murka kambo ya Allah, ndak berang engkau kambo ya Allah, ndak peduli ambo, wala ubali, ambo ndak peduli ya Allah, asalkan engkau ndak berang kambo. Itu cik. Dan doanya panjang nanti. Biarlah ambo dimodekuan orang dawa aduh, asalkan engkau ndak berang kambo dari Allah. Kemudian Nabi Jubai buati itu, sehingga dalam riwayat hadis Bukhari itu yang diriwayatkan dari Aisyah itu, beliau menceritakan beliau berjalan kosong saja. Kosong, sudah mendoa itu beliau berjalan kosong saja. Kamalai kapai kuah.
Bayanglah tiba di awak. Kurang kampung awak lah usia awak. Kau tampik dun sanak nang ketujuh lah usia nalo. Kama alai kapai kau. Kosong 11. Sampai tempat yang dulu namanya Qarnul Sa'alib. Kini namanya Qarnul Manazil. Bapak Ibu pernah pergi ke Taif? Kalau ingin umrah dibawa miqatnya ke Qarnul Manazil. Sampai di Qarnul Manazil itu Nabi mencalik ke langit. Ternyata ada awan yang menaungi beliau dan di situ beliau melihat Jibril. Kecik Jibril, wahai Muhammad, Allah telah mendengar doamu. Rupanya doa Nabi tadi Pak. Yo menangis Nabi. Ya Allah, aku kadukan kelemahanku dan sedikitnya daya dan upayaku dan lehinanya aku di hadapan manusia. Engkau Rabbnya orang yang lemah dan engkaulah Rabbku. Kasihan engkau kagihan nambo ya Allah. Kasihan engkau akan sarahan nambo ya Allah. Rupanya doa beliau kau mengguncang langit dan 7 lapis langit dan aras. Pengguncang dia sampai ke aras doa beliau. Dan kecik malaikat Jibril, di belakangku ini ada malaikat penjaga gunung. Dan Allah telah perintahkan kepadanya agar melakukan apa saja yang engkau minta. Lalu malaikat penjaga gunung tadi mengucapkan salam ke Nabi. Setelah mengucapkan salam, akhirnya, wahai Muhammad, perintahkanlah apa yang ingin engkau perintahkan. Walaupun itu akan membenturkan 2 gunung. Dia pi orang Taif ko je 2 gunung. Ke kerajaan Aceh. Tapi Aceh Nabi ko ya rahmat, penyayang, paibo. Aceh Nabi, aku berharap indahnya orang ko kabariman. Anak cucunya nanti akan ada yang menyembah Allah dan tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ndak nainyo orang-orang nado kini kon tuntang anak cucu no nanti. Dan nama beriman. Kisah ulama lah cuy itu orang ke Nabi. Melempari Nabi sampai Nabi luko mencaci maki dan semacam. Nabi. Tidak ada Nabi mendoakan keburukan. Tetap beliau berlaku baik ke orang-orang itu. Tetap beliau berlaku elok. Umat siawak kadang masalah tanahnya cakap. Tak sapuan. Orang Islam awak tu, sia Nabi wak tu. Ada masalah keluarga tu tak sapuan. Sia Nabi wak tu, kecil ulama ni. Nabi wak caliak lah. Lah cuy tu jai orang kaliau. Nam beliau ka orang tu tetap elok je. Masa awak gara-gara beda kaji, saya tak bahasa puan lah. Beda kaji tak sapuan lah. Sia Nabi wak tu, kecil ulama mereka. Nabi awak orang no sangat paibo. Yang tak muahna orang tu diajai kini kok lagi anak cucunya besok. Penyayang Nabi. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah? Masih dalam keadaan sedih tadi, Nabi pulang. Kemudian sampailah beliau di lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah. Di lembah Nakhlah ko beliau tinggal singgah. Karena di situ tampek yang rancak untuk persinggahan. Rancak tampek. Beliau salat di situ.
Kalau salat lillah tu baca Quran. Pas maghrib, pas isya, pas subuh. Tentu bacaannya beliau keraskan bacaan Al-Quran waktu itu. Karena salat waktu itu masih dua-dua. Perintah salat yang berdekini lu nadaleh. Waktu itu salat lah ada untuk Nabi, untuk umat lu nadaleh. Untuk Nabi lah. Salatnya masih 2 rakaat. Kecuali maghrib tetap 3. Ketika beliau salat tadi itu, lewatlah serombongan jin. Kita carilah suratnya. Surat Al-Ahqaf ayat 29 halaman 506. Ayat 29 506 halaman 506. Al-Ahqaf. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad serombongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran. Falamma hadaruhu, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, jadi jin ko tadi mendengar Nabi baca Quran, terkejutnya. Ku tidak pernah didengar kata-kata ikoko, hanyalah kata-kata yang mulia. Dimbaunya kawan-kawannya, sungguh hadir banyak. Kalau banyak hadir bah, rami. Kalau lah rami itu bah, boleh. Ku ngecek. Maka katanya kecek malaikat tadi, kecek jin tadi, qalu ansitu. Mereka berkata, diamlah kalian. Ku adab. Ku aduk maduan khatam Quran. Jangan boh. Kalah lu pada jin. Jin saya mendengar baca Quran lalunya. Ndak duduk agaknya situ dah lalu. Terangnya duduknya situ, disuruh orang diam. Itu adab. Makanya ulama melarang termasuk menghidupkan kaset ngaji. Kaset ngaji di masjid. Kenapa? Karena salah satu adab Al-Quran itu dengarkan dan diam. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Nah, kalau idean kaset ngaji, apalagi kaset ngaji itu kareh-kareh, itu orang nan sedang bawa auto lalu jo tengah saja. Orang sedang menelepon jo. Bahkan berangnya kareh na ngaji gua. Berang na ngaji. Kan telepon gua aja. Kareh na aja. Jadi berangnya kayat Allah tu jadinya konten. Nan di rumah mata menonton jo. Kemudian nan sedang mencangkuang di WC, apa le dina ayat sana tiri-riang le dia. Jadi saya nama dosa nan tukang iduan kaset. Nama tu dosa lo, yo. Jadi magi orang wak dosa. Cuman dosa rantai jadinya. Karena Al-Quran tu mulia. Tu solusi kalau kabaiduan jo, yo menjaga-jagoan orang maingan orang ke salat Ustaz. Ceramah sih dia, karena tidak wajib dengan ceramah dah. Kaset ceramah. Tapi kalau Al-Quran wajib dengarkan, wajib diam. Yang kalah lo aja jin. Boleh pas khatam Quran, ajan bana. Kalau orang sedang ngaji itu simaan. Falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Berdakwahnya kaum. Iko kecek dalam kitabnya kau, hiburan untuk Nabi. Penduduk Taif kau menolak. Ada nandak disangko-sangko Nabi. Lalu senya, sedang salat senya, ada jin lalu. Rami lo nyetiwu sudah tu. Ternyata nandak nampak di Nabi ko nambah iman. Nan baca aja ko ndak ada nama. Nandak nampak ko nambah iman. Mandang Nabi tahu dari mana setelah ayat turun? Tahukah Nabi jin tiba ndak?
Tak tahu ke Nabi dah bahasa ada jin tiba, tak tahu Nabi. Setelah ayat ku turun, maka jan mengatakan Nabi bisa mencelik jin. Yo, tapi kalau dia agih izin dari Allah. Tak bila takana bisa mencelik dah. Tunggu sebentar. Itu tak tu dah. Nabi saja tak bisa bila takana dia akan mencelik jin dah. Nabi mencelik jin kalau diizinkan Allah. Buktinya Nabi tak tahu dah bahasa ada jin dan mandanga. Aku termasuk salah satu akidah. Kalau ada orang mengaku-ngaku bisa mencaliak jin, kalau kecil Ustaz Zulkifli, Ustaz Zulkifli akhir zaman, dua kemungkinan. Inyo baduto atau inyo bajin lo. Itulah. Karena manusia biasa tak bisa mencaliak jin. Tapi kalau ada orang ngecen bilo anunya bisa mencaliak jin, pertamanya berduto. Inyo tak duto ke doh. Artinya punya jin di badan. Karena nak bisa mencaliak jin lo nya. Kira-kira. Dan itulah hiburan untuk Nabi, Bapak Ibu. Pulang dari Taif, serombongan jin masuk Islam. Berdakwah lo nya ke kampungnya. Dan itu tidak terbayangkan oleh Nabi sebenarnya. Kemudian pulanglah beliau. Dan beliau ambo balik ke Mekah, Cik Nabi. Ketika keluar dari Taif tu, ambo balik ke Mekah. Tak putus asa dia. Lalu Zaid bin Harisah bertanya, suka dituliskan, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah ya Rasulullah, sedangkan penduduknya telah mengusirmu? Itu Cik Zaid bin Harisah. Lalu jawab Nabi, hai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan kepada kita nanti. Digihna dia Allah jalan bekotu. Nyalih awak bah, aja mutiasa. Lanjutkan. Jangan menyerah. Maka sampailah beliau di kota Mekah. Tapi sebelum masuk kota Mekah di daerah yang bernama Hira, di situ namanya Hira. Maka beliau mengutus surang. Karena yang menjamin keselamatan beliau selama usia Abu Talib lah meninggal. Maka kalau beliau masuk ke Mekah tanpa jaminan keselamatan, beliau bisa-bisa dibunuh orang. Karena tidak ada penjamin. Tidak ada penjaminnya. Maka diutuslah yang pertama kepada Bani Khuza'ah. Namanya Akhnas bin Syarik. Itu pembesarnya itu. Pembesar kaum. Agar memberikan perlindungan. Aja Akhnas bin Syarik. Ini orang Quraisy. Saya ambuko bakawan jurang orang tun. Tak mungkin aku memberikan perlindungan kepadamu. Kenapa bakawan jurang tu? Orang tu nya musuh di engkau. Tak mungkin dah. Kemudian Nabi pun mengutus kepada Suhail bin Amru dari Bani Amir. Tapi jawapannya sama. Tak bisa dah. Kami orang-orang nan manusia engkau itu sekutu bakawan. Tak mungkin dah ambo kama gih perlindungan. Dan banyak pemimpin-pemimpin suku yang diutus orang dek Nabi untuk magih perlindungan. Karena kalau kau masuk leh, kau masuk Mekah. Kalau tak ada perlindungan bahaya. Itulah kira. Maka terakhir beliau kirim kepada Mut'im bin Adi. Ini orang Quraisy masih kafir. Lalu Mut'im menerimanya. Diterimanya. Dan Mut'im bin Adi ko Bapak Ibu ada dua kebaikannya ke Nabi. Walaupun orang kafir. Pertama, yang bersekongkol untuk mencabian pemboikotan itu termasuk ini serang. Yang tak setuju pemboikotan terhadap Nabi itu, nyuka mencabian perjanjian itu termasuk ini. Yang kedua, orang tak ada nama memberikan perlindungan ke Nabi dah. Ainyo berani magih perlindungan ke Nabi.
Maka dikirimnya lah anak-anaknya dan kaumnya untuk menjapui Nabi keluar Mekah. Mau dia itu nanya, japui Nabi kau keluar Mekah. Kemudian sesampai di kota Mekah, diumumkanlah oleh si Mut'im bin Adiko dari atas huntonya. Nabi sedang salat di muka Masjidil Haram, di muka Ka'bah, sampai di Masjidil Haram, beliau salat. Beliau sedang salat ko, Mut'im bin Adiko mengumumkan, wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka jangan ada yang berani mengusiknya. Itu, jangan ada orang berani menggaduh-gaduhnya. Siapa menggaduhnya, baduan juga kami. Lalu Abu Jahal bertanya, engkau magih perlindungan ke Muhammad? Lah ikutlah engkau jenyo. Ambo dah ikut agamanya dah. Cuma ambo memberikan perlindungan kainyo. Kecik Mut'im. Kecik Abu Jahal, kalau sekadar magih perlindungan, kami tidak berani menggaduh-gaduhnya dah. Salah satu kebaikan. Dan salah satu yang dipuji Nabi orang Quraisy yang masih kafir itu termasuk Mut'im. Ketika perang Badar kan banyak orang Quraisy yang tertawan. Kecik Nabi, seandainya Mut'im masih hidup, lalu inyo mengecek kambo lapihan orang ko sadonya, pasti mau lapihan. Deknya pernah elok kah ke Nabi. Tapi Mut'im waktu itulah meninggal dan belum sempat masuk Islam. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.